Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Agus Kopdas. Video ini meneruskan video pertama yang lalu, kisah nyata kiriman dari pemirsa dengan judul Anakku Tak Diakui Oleh Ayahnya. Dan video ini adalah bagian keduanya. Pada episode yang lalu diceritakan karena lama tidak pulang, akhirnya Ningsih ini menyusul suaminya ke rumahnya. Namun ketika ditanyakan kepada orang rumah termasuk ibunya, ayahnya dan saudara-saudara Hendy, tidak ada yang tahu Hendy di mana, atau mungkin mereka pura-pura tidak tahu. Nah, seperti apa kelanjutannya? Silahkan ditonton video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Setelah aku susul ke rumahnya dan tidak ada hasil, aku pun pulang kembali ke rumahku. Aku berpikir, di mana suamiku? Di mana Hendy ini? Aku tanya ke semua temannya, tidak ada yang tahu juga. Kemudian aku berpikir, mungkinkah dia masuk kembali ke tempat kerjanya yang dulu? Aku pun menyusulnya ke tempat kerja suamiku, ke tempat kerjanya yang dulu. Kemudian aku tanya kepada teman-temannya di tempat kerjaannya, apakah suamiku ada di sini? Dan ternyata memang benar, Hendy kerja kembali di tempat itu. Lalu aku tanya lagi, kemana sekarang dia? Mereka jawab, sudah seminggu ini Hendy cuti. Cuti apa? Tanyaku penasaran. Mereka menjawab bahwa suamiku sedang cuti nikah. Aku kaget, sangat kaget. Benarkah demikian? Namun aku berpikir mungkin mereka ini sedang bercanda. Lalu aku tanyakan, di mana tempat kosannya atau di mana kontrakannya? Dan kebetulan ada seorang teman kerjanya yang mengetahui tempat kontrakan dia. Lalu dia memberikan sebuah alamat. Kemudian setelah itu aku pun mencari alamat tersebut. Dan alhamdulillah aku menemukannya. Setelah sampai di kosannya, ternyata dia tidak ada di situ. Lalu kemudian aku tanyakan kepada pemilik kontrakan suamiku tersebut. Dan kebetulan dia tahu saat itu suamiku sedang berada di mana. Lalu dia memberikan sebuah alamat rumah kepadaku. Tanpa banyak bicara, aku pun mencari alamat rumah tersebut. Setelah beberapa lama, akhirnya aku menemukan rumah. Sebuah rumah yang terbilang bagus karena berada di sebuah perumahan. Aku bingung, ini rumah siapa? Lalu aku pun mengetuk pintu rumah tersebut. Dan benar saja suamiku sedang berada di situ. Namun anehnya ada seorang wanita yang menemaninya. Suamiku kaget. Kenapa aku bisa sampai ke sini dan tahu rumah dan tahu tempat dia. Tanpa banyak bicara, suamiku mengusir aku dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang menghina aku. Dia bilang bahwa dia sudah menikah lagi dan dia sudah mempunyai istri sekarang, istri yang baru. Tidak hanya suamiku, ternyata si wanita yang disebut sebagai istri barunya suamiku ini juga marah-marah. Dia menghina aku dengan kata-kata yang tidak pantas, dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati. Aku kaget dan benar-benar kaget. Aku bingung. Bagai disambar petir di siang hari. Bagaimana tidak? Hendy itu suamiku, ayah dari anak-anak aku. Namun yang aku terima perlakuan yang kasar dari
suami, dan istri barunya ini. Aku hanya bisa menangis meratapi nasibku. Kemudian dengan perlakuan mereka, aku pun pulang dengan lemas dan sedih. Kenapa nasibku seperti ini ya Allah? Kenapa nasibku seperti ini ya Tuhan? Aku berikan kesempatan kedua kepada Hendy, namun dia malah semakin menyakitkan hati aku. Semakin membuatku sengsara seperti ini. Aku sembunyikan perasaan sedihku. Tak seorang pun tahu. Aku menjalankan aktivitas seperti biasa. Pagi-pagi aku berangkat kerja dan pulang malam. Sebisa mungkin aku menutupi kesedihan hati aku. Pada suatu hari, Hendy datang ke rumah orang tuaku, meminta izin untuk mengajak anak-anak jalan-jalan. Karena yang meminta izin ini adalah ayahnya, akhirnya orang tuaku pun mengizinkan Hendy untuk membawa anak-anak aku. Namun berbeda dengan aku, setelah orang tuaku mengabari bahwa anak-anakku dibawa oleh ayahnya, aku menjadi khawatir. Kemudian aku minta izin pulang lebih awal dari biasanya. Aku khawatir dengan anak-anak. Setelah sampai di rumah, ternyata benar saja dugaanku. Tiba-tiba saja ada seorang pria mengantarkan anak-anak aku pulang. Pria tersebut mengatakan bahwa anak-anak dari pagi ada di depan emperan toko dan sedang menangis. Kemudian anak-anakku ditanya oleh si pria tersebut. Dan kebetulan anak-anakku tahu alamat rumah aku. Lalu pria baik hati ini pun mengantarkan anak-anak aku ke rumah. Aku benar-benar marah pada waktu itu. Kemudian aku pun menyusul Hendy ke rumahnya. Aku datangi dia. Aku tanya dia, kalau benci sama aku, kenapa menelantarkan anak-anak di jalanan? Kalau begini terus, aku minta cerai saat ini juga. Ucapku dengan penuh kemarahan pada waktu itu. Tapi bukannya minta maaf, Hendy malah enteng menjawab, ya udah, kalau kamu mau pisah nggak apa-apa, aku talak kamu sekarang, talak 3 sekalian. Kalau nanti ada yang nanyain kemana bapak anak-anak, kamu bilang saja sudah mati, bilang saja bahwa aku sudah mati. Dan mulai saat ini, aku bukan ayah dari mereka, mereka bukan anak-anak aku. Dengan tegas Hendy bicara seperti itu di depan aku. Astagfirullah, aku sampai mengusap dada. Benar-benar laki-laki biadab Hendy ini. Lalu aku pun mengiyakan semua omongannya. Aku urus perceraianku ke KUA dan alhamdulillah sampai keluar surat sah bahwa aku bercerai dengan Hendy. Waktu berlalu. Tahun 1994 aku menjalani hidup sebagai single parent, ibu sekaligus ayah untuk anak-anakku. Namun di sebalik itu aku pun bersyukur aku sudah terbebas dari laki-laki biadab yang tak bertanggung jawab. Statusku kini janda 2 anak. Usiaku pada waktu itu 23 tahun. Aku tak pernah lagi memikirkan tentang cinta. Bagiku cinta itu tidak ada. Belum juga merasakan yang namanya cinta, sudah trauma dengan si Hendy ini, mantan suamiku ini. Pada suatu hari tempatku bekerja bangkrut dan tutup. Terpaksa aku pun jadi pengangguran. Aku bingung. Diam di rumah terus, gak ada kerjaan, malu sama orang tua. Karena selain itu juga aku harus tetap memenuhi kebutuhan anak-anak aku. Aku pun kembali melamar kerja ke sebuah perusahaan yang letaknya jauh dari rumah. Adanya di daerah X. Dan alhamdulillah, walaupun ijazahku SD karena aku mempunyai keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut,
aku pun diterima. Di tempat kerja baruku ini gajinya lebih besar. Selain itu, untuk transportasi pulang pergi dari rumah ke tempat kerjaan disediakan bis jemputan. Jadi aku tidak usah mengeluarkan ongkos setiap harinya. 4 tahun berlalu, pada suatu hari aku sedang berjalan-jalan dengan teman kerjaanku. Tiba-tiba ada seorang pria mendatangiku dan mengajak aku untuk berkenalan. Aku kaget. Siapa pria ini? Karena memang pada dasarnya aku ini trauma dengan cinta. Aku pun memberikan nama palsu kepada laki-laki ini. Walaupun alamat rumahku, aku berikan alamat yang benar kepada dia. Hanya namaku saja yang aku palsukan. Namun untuk alamat rumahku, aku berikan alamat yang benar pada pria ini. Namun beberapa hari kemudian ada pengurus lingkungan yang datang ke rumahku. Dan dia ditemani oleh seorang laki-laki. Dan ternyata laki-laki ini yang mengajak aku kenalan pada waktu itu. Kaget dong, jelas aku kaget. Kok dia sampai senekat itu? Dan kita baru ketemu. Terus terang, aku masih trauma dengan cinta. Namun, karena aku tidak mau mengecewakan laki-laki tersebut, aku hanya berkata padanya, jika kamu serius dengan aku, lamar aku sekarang ke bapakku. Jika bapak merestui, aku mau. Asal kamu mau jadi orang tua yang menyayangi anak-anakku. Menjadi bapak untuk kedua anakku, bagaimana? Tanyaku pada waktu itu. Tanpa diduga, dia datang lagi dan melamar aku ke bapak, ke orang tuaku. Dan anehnya, orang tuaku merestui. Kemudian tidak sampai sebulan aku menikah dengannya. Aku menikah dengan laki-laki yang baru aku kenal 1 bulan. Laki-laki ini namanya Asep. Ini nama samaran ya. Maaf, ini nama samaran. Mohon maaf bila ada nama yang sama. Orangnya sangat baik. Dia sangat mencintai aku dan menyayangi anak-anak aku. Biarpun pada awal-awal menikah aku belum mencintainya, aku jalani kewajibanku sebagai seorang istri. Walaupun aku bersikap sedingin es, namun dia sangat sabar menghadapi aku. Asep ini seorang duda 2 anak. Dia bercerai dengan istrinya karena istrinya ketahuan selingkuh. Ternyata Asep yang menjadi suamiku sampai sekarang adalah seorang pria yang sangat tulus mencintai aku. Dia menyayangi aku dan kedua anakku dengan apa adanya. Dia tidak memilih-milih bahwa anakku adalah anak tirinya. Dia samakan semua anakku dengan anaknya. Tak ada pilih kasih. Apalagi ketika aku mengandung anak pertama dari dia, bertambahlah rasa sayangnya sama aku. Hari-hari berlalu. Kehidupan rumah tanggaku semakin harmonis dengan Asep. Perlahan, aku mulai mencintai dia. Perlahan, aku mulai menyayangi dia. Aku curahkan segala cinta dan sayangku untuk suami baruku ini. Dan alhamdulillah, aku bertahan sampai sekarang. Sampai aku dikaruniai 2 orang anak darinya. Sekarang anakku sudah 6. 2 anak bawaan dari aku, 2 anak bawaan dari Asep, dan 2 anak aku dengan Asep.
Sekarang anak-anakku sudah besar, sudah menikah dua-duanya. Begitupun anak dari Asep sudah menikah juga dua-duanya. Sementara anak aku dan Asep baru satu yang menikah dan satu sedang kuliah saat ini. Aku menuliskan kisah ini tiada lain adalah semoga kisahku ini menjadi hikmah untuk kalian. Semoga kisahku ini ada hikmahnya untuk kalian yang mendengarkan. Nah, pemirsa, seperti itulah kisahnya. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik dari kisah ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal. Jangan lupa untuk tinggalin like, komen, dan share. Jangan lupa juga untuk subscribe channel saya. Untuk teman-teman yang mempunyai kisah kehidupan yang menarik dan ingin dijadikan konten di channel ini, silakan kirimkan naskahnya, bisa berupa naskah lengkap ataupun garis besarnya saja. Nanti saya sendiri akan mengembangkan kisah tersebut melalui inbox ke akun Facebook pribadi saya. Nanti linknya saya simpan di deskripsi video. Sampai bertemu lagi di video yang lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.